Shalom, Mas Solik. Shalom. Oh, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya kita bisa jumpa lewat Zoom lagi. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video kami, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah membantu share video-video kami. Kiranya video-video kami bisa menjadi berkat buat saudara secara pribadi. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali menonton video kami, tolong di like dan subscribe dong, agar video kami bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih saudara, puji Tuhan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Holik nih, si Murtadin. Si petobat lah, kalau kita di Kristen bilangnya petobat ya. Holik dan saya adalah petobat, puji Tuhan. Sebenarnya Holik dengan saya selisih setahun kita dalam pertobatan kita. Holik sudah 11 tahun dan saya 10 tahun. Puji Tuhan. Dan kita menjadi satu tim dalam pelayanan yaitu penginjilan. Ngomong-ngomong tentunya buat kita-kita ini, buat khususnya kita berdua ini dan juga tim saya tentunya, kita lebih menjalankan amanat agung. Karena itu penting banget buat kita ya sebagai petobat. Karena tidak mungkin kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus, berkat juga bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Nah, ngobrol-ngobrol, banyak saudara yang belum tahu tentang pelayanan Mas Holik nih. Padahal Mas Solik ini juga salah satu ujung tombak dalam pelayanan penginjilan. Beliau ini melayani justru di tempat-tempat yang tidak dilirik sama kita-kita yang di luaran. Kebanyakan orang tidak ada yang lirik ya Mas Solik ya, pelayanannya. Iya. Jorok, melayani di mana soalnya. Cerita dong, melayani siapa? Kalau saya melayani itu satu, Mami, bukan untuk pengen dipuji. Saya melayani itu terpanggil. Panggilan. Panggilan nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Panggilan hati. Tergerak. Saya banyak melayani anak-anak mereka yang terabaikan lah gitu. Anak-anak yang terabaikan, anak-anak yang istilahnya dibuang oleh, ya mungkin ada orang tuanya entah kemana, tapi anak ini masih bayi, tapi masih ada ibunya, tapi nggak tahu bapaknya kemana, mungkin nggak mau ngurus, kan tahu sendiri kehidupan di jalan begitu keras ya. Oh, ceritanya apalagi ini anak di jalanan ya, anak jalanan berarti ya? Iya, masih bayi banget, masih berapa bulan? 3 bulan. Boleh spesifik kamu sebutkan profesi ibunya mungkin sebagai pengemis atau bagaimana? Ibunya sih pemulung. Oh, bukan pengemis. Serabutan ya? Lah gitu. Ya mungkin juga bisa pengemis, mungkin kan di jalanan tahu sendiri kan, bisa juga mungkin beralih ke pengemis atau pemulung. Ya kehidupannya begitu ya, terabaikan lah. Tapi kan fokus Holik itu kan untuk istilahnya untuk mereka anak kecil ini gimana ya? Saya lebih mengasihi saya. Ya, Mas Holik bisa cerita pelayanannya Mas Holik itu seperti apa tentang orang-orang yang tersisihkan, yang mungkin tidak dipandang sama masyarakat, tidak dianggap, gitu justru yang menjadi perhatian Mas Holik. Nah, yang Mami mau nanya, kan kemarin Mas Holik ada share foto gitu yang Mas Holik lagi di tempat pemulung ya. Nah itu Mas Holik bisa cerita, ada anak kecil ya, itu siapa, kemudian bagaimana yang kamu layani di sana, siapa-siapa aja? Kalau saya kalau di pelayanan saya itu Mami saya datang langsung ke tempatnya itu.
Jadi ya istilahnya udah pada kenal ya, udah lihat saya udah kenal semua. Iya. Saya tuh turun langsung apa istilahnya untuk apa ya ngerawat anak ini ya seperti contohnya saya membawakan dia apa ya susu Iya. untuk ya seumur dia. Usianya Saya berapa juga, kurang lebihnya, Mas Solik? umurnya sih 3 bulan ya masih 3 bulan Mami. Masih Ada yang kecil 3 ya. bulan, ada yang iya, ada yang 1 tahun setengah. Beda-beda sih Mami. Oh. Banyak. Apakah ini dibuang orang tuanya atau bagaimana, Mas? Ada yang dibuang. Mereka kan berbeda-beda ya. Mereka semua ada orang tuanya. Nggak tahu mereka itu menikah atau tidak, saya tidak tahu kronologisnya mereka. Yang penting mereka itu di jalan udah punya anak, gitu. Udah punya anak di jalan gitu. Jadi saya tuh melihatnya itu bagaimana ngelihat bayi di jalanan siang malam, nggak ada selimut, nggak ada yang perhatian untuk dia mandi. Biasanya bayi itu kan istilahnya kalau pagi itu mandi air hangat gitu ya, mandi air hangat atau dipakein pamper, pakai tisu basah supaya dia steril atau apa, kan kulit bayi itu sensitif. Nah, saya minta hikmat Tuhan apa ya bayi ini. Ya saya bawakan keperluan bayi, saya tanyakan dulu ke mamanya apa. Mungkin ibunya pun juga masih usia muda ya. Ya mamanya tisu dalam, kayaknya masih muda, masih muda. Kalau saya tanya KTP, kartu keluarga atau apa akte kelahiran nggak ada Mas. Kasihan kan. Usia. Nah, jadi holik di sini itu bukan apa ya, memanusiakan manusia. Amen. Bukan membinatangkan manusia. Tuhan Yesus memanusiakan manusia supaya menjadi manusia yang benar-benar sejati, yang berharga di mata Tuhan juga di mata manusia. Amen. Yeah. Karena apa? Kita mengasihi kan, satu Tuhan Yesus kan untuk manusia. Satu kan untuk manusia. Yeah. Nah, Tuhan memerintahkan kita kan untuk hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama. Nah, saya ini terpanggil Mami untuk melayani anak-anak ini. Meskipun anak-anak ini tidak mandi, bau, gimana ya, masih beberepet itulah, maaf ya, kotoran. Oleh tidak ada rasa canggung, jijik, saya tetap gendong dia, saya sayangi dia. Mungkin kalau orang berpikir sekarang takutnya virus penyakit ya, kita kan nggak tahu. Tapi Holik tetap merangkulnya ya, tetap menggendongnya ya. Jadi pas Holik ketika datang ke tempat itu ya, yang tadinya suasananya seperti ya suasana orang-orang pinggiran gitu, mereka menjadi hangat ketika saya datang melayani. Suasananya menjadi hangat. Mereka lebih mereka lebih dilengkapi dengan Holik datang ke sana. Malah Holik kalau tidak datang ke sana itu cuma sehari aja mereka udah pikiran kemana mereka, sampai mereka mendoakan kiranya Bapak selalu dilindungi Tuhan, diberkati. Malah mereka mendoakan begitu sama saya. Amin. Ya, terima kasih doa. Mereka mendoakan begitu. Ya, saya apa ya Mami? Anak-anak ini saya layani bukan bayi aja. Ada orang gila juga. Ya, tuh kamu cerita kemarin sama Mami kalau ada orang gila yang kakinya sudah penuh belatung ya. Luka. Iya, belatung. Orang Itu keluar nanah. Dia berapa? Dia usianya 20-an lah, 20 lebih lah. Sekitar 20 lebih, muda masih ya, kategori sangat muda ya. Masih muda. Nah, saya ini menemukan orang ini ketika dia duduk di rumah kosong. Saya itu melihat dia, anak ini tuh duduk sendirian sambil apa ya, senyum-senyum sendiri gitu. Saya tanyakan, tapi dia sopan sama saya. Saya sopan. Saya samperin, kamu udah makan belum? Dia bilang ke saya, tapi dia nggak jawab. Saya
minta baju, saya nggak punya baju. Dia diulang-ulang terus ngomong, saya minta baju, saya minta baju. Saya cuma minta baju. Dia minta baju, Mami. Memang bajunya dia udah apa ya, udah Robek. ya namanya orang ya robek-robek udah ya nggak berbentuk lah bajunya itu. Dan saya lihat kakinya itu borokan, ada nanah gitu. Mungkin karena dia digaruk, mungkin kan kukunya itu kotor ya, kukunya kotor digaruk jadi infeksi. Ya Holik ya satu-satunya harus bawain apa ya 5K apa ya, obat merah ya, apa obat amoksilin, juga kain perban, juga apa salep untuk penumbuh luka itu. Saya bawakan. Iya, ini kondisi lukanya gimana sekarang setelah beberapa hari? Lukanya puji Tuhan sih udah mengering ya, mengering. Udah mengering. Kemarin sama Holik sempat dipotong kukunya. Supaya dia kan kukunya hitam-hitam supaya gak ini. Terus sama Holik tuh dikasih antiseptik. Dia bilangnya dingin, antiseptiknya dingin, kan ada alkoholnya itu. Iya, betul. Dia bilang dingin gitu. Terus Tapi puji Tuhan dia enggak. Sudah gunting rambutnya? Oh, itu beda lagi. Ini orangnya yang gangguan jiwa ini yang udah rada tua. Udah umuran. Oh. Berapa beda orang gila yang kamu rawat? Kalau nggak salah 5. Banyak deh. Ada yang perempuan. Terus ada anak sindrom. Dia dibuang. Dia ada di dalam got. Aduh. Dia berteriak lapar-lapar. Aduh ya Tuhan. Dia sindrom. Itu ada di depan masjid. Tidak ada yang menolong. Tidak ada. Semua dicuekin. Itu di masjid. Saya nggak mau sebutin masjidnya. Saya lagi ketika di perjalanan, saya naik kendaraan. Tiba-tiba ada suara, ada orang lapar, saya haus, saya haus. Dia duduk di got yang kotor. Anak ini, anak yang sindrom ini laki. Dia ada di got, dia ada di pagar masjid, tapi orang-orang di dalam masjid nggak menghiraukannya. Dia sibuk dengan ibadah. Mereka lebih sibuk ibadah, tapi ada suara yang meminta tolong ya itu. Nah, daripada dia tidak ada yang menolong, ya sudah saya turun tangan. Dia meraung-raung, minta makan, minta minum, tapi tidak ada yang peduli. Karena orang kan sibuk. Ya saya tergerak langsung, saya menuju ke Alfamart, ke minimarket, terus saya belikan dia minuman, makanan, roti. Dia sangat sukacita. Dia makan, saya bukakan tutup air minumnya, dia dengan minum dengan dahaganya. Orang ini sindrom, nggak tahu dia, nggak jelas dari mana dia asal usul, saya juga nggak ngerti. Mungkin dibuang orang tuanya itu mungkin. Ditelantarkan, dia ada di got, kotor, ada di got. Mami bisa bayangkan anak sindrom itu ada di got. Dia berteriak-teriak. Tidak ada yang menolong. Seperti orang Farisi. Saya nggak mau seperti orang Farisi, nggak mau. Itu suara Allah bagi saya. Saya lebih menyelamatkan manusia. Iya. Daripada saya hubungan mengutamakan Allah tapi rusak. Hubungan kepada Allah baik, tetapi kepada manusia ada firman-Nya itu. Rusak. Kalau kamu memberi makan orang yang kelaparan, kamu memberi makan aku. Kalau kamu memberi baju buat orang yang telanjang, kamu memberi baju padaku. Itu ada firman-Nya itu. Ya. Kita melayani bukan kita melayani orang yang kaya, tapi kita melayani juga orang yang terbuang, yang tersisihkan, yang tidak dianggap sama masyarakat, bahkan mungkin tidak dianggap manusia. Kucing saja kita rawat, apalagi manusia. Ini ada lagi seorang ibu, orang Padang, nggak tahu dia anaknya juga nggak tahu ya, anaknya ini nggak mau merawat gitu loh. Jadi dia mungkin karena ibu ini udah tua renta, udah umuran ya, mungkin anak ini
menaruh ibunya di satu tempat, jadi kayak membiarkan gitu saja. Itu Jadi di jalan, di tempat enggak, di mana? enggak. Dia ibu ini ditaruh di sebuah rumah kontrakan. Jadi begini, dia pesan kontrakan, dia taruh ibunya di situ dekat kamar mandi. Ya biarkan gitu aja. Dia cuma Kos-kosan ngasih gitu makan, ya? udah. Kos-kosan ya? Ya, dia kasih makan. Iya. Padahal kebutuhan, apalagi seorang ibu itu harus ada orang yang mendampingi, yaitu anak. Jadi Ibu itu sakit kan? ya, anak Ibu itu sakit? sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa Oh jalan. my goodness. Dia di kamar mandi duduk berjam-jam, ketahuan saya. Duduk kotoran itunya di paha-pahanya, semua di kakinya itu kotoran semua dia. Dia nggak bisa. Berapa Nggak bisa jam dia berdiri. dari jam 2? Nggak bisa berdiri. Selama dari jam 12 sampai jam setengah 4 baru dia ketemu saya. Baru kamu ke situ, baru nengok. Iya. Baru kamu yang bersihkan. Iya, kotorannya semua. Saya tanya anaknya nggak, saya tanya, ibu kemana anaknya? Anak saya jarang pulang, nggak pernah nengok saya. Kasihan. Itu. Jadi ibu ini hanya diberi makan saja. Padahal seorang ibu ini kan kakinya nggak bisa berdiri. Mestinya dia diberi tongkat atau tongkat dia harus di kursi roda. Kasihan. Tapi kan nggak ada, anaknya ini kan membiarkan gitu saja seakan-akan ibunya ini seperti hewan. Nah inilah. Seperti hewan begitu saja. Padahal seorang ibu ini harus kita perhatikan bukan hanya segi makan. Dengan Kita harus kamu memberikan perhatian, kamu merawat ibu kehangatan, itu, penuh kasih. kamu merawat ibu itu juga akan terpancarkan kasih Kristus. Jadi apa yang kita bawa itu akan terpancar dari diri kita. Kalau kita memang motivasinya adalah melayani Raja di atas segala raja, kita Yesus, saya hambanya, pelayan itu. terpancar dari kita kasih Kristus itu bagi di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan kasih yang kita bawa itu begitu besar. Saya juga punya pengalaman kalau di gunung-gunung, di lereng gunung, saya disambut anak-anak Tuhan di sana. Wah, apa yang kita bawa itu akan terpancar dari diri kita. Itu juga kita melayani orang yang tidak punya sama sekali gitu ya. Kita datang itu akan terpancar. Kasih Kristus itu akan terpancar. Bukan kita mencari ketenaran, kita tidak mencari uang dalam hal ini, tapi kita mau melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, ya apalagi terutama kita yang murtadin ini, janganlah pernah ada motivasi lain di dalam pelayanan. Dalam arti tidak ada motivasi mencari duit untuk kepentingan kekayaan pribadi, itu nggak benar kalau kayak begitu. Tetapi kita benar-benar harus melayani dengan kasih, kita benar-benar jadi hamba yang benar-benar seorang hamba, karena kita harus bisa melayani orang lain seperti Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Soalnya Mami, orang itu akan kelihatan. Dia mengatakan setia kepada Tuhan, tapi akan kelihatan dengan berjalannya waktu dia akan menjadi hamba uang. Banyak sekali yang seperti begitu. Jadi kita harus hati-hati. Kita jaga kasih mula-mula kita. Kita harus jaga benar dan kita harus jaga hati kita. Jangan sampai kita tergiur dengan mamon. Karena itu kan firman Tuhan tanpa ada disertai dengan bantuan. Karena mereka butuh juga. Kalau orang sudah dalam keadaan sakit, bukan cuman dia butuh didoakan. Kalau orang yang orang yang tersisihkan begini ya, bukan cuma dia butuh didoakan, tapi dia butuh perhatian, kasih sayang dari kita. Kedua, dia juga butuh ada makan buat dia. Perhatian, ada makan. Psikisnya, kita harus menghibur psikis dia. Dan kita ketika doakan itu pasti dia
dia juga bisa menerima apa yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti ada buahnya. Buah-buah pertobatan itu ada. Mungkin orang yang sudah sakit yang tidak punya harapan lagi untuk hidup. Tapi ketika kita berdoa, kita kasih kekuatan kayak gitu ya. Puji Tuhan, mungkin dia meninggal pun seperti kakak saya sendiri pun begitu. Ketika dia sudah dalam kondisi yang kritis gitu ya, saya selalu kuatkan dia bahwa jangan khawatir, hidupmu itu di dalam tangan Tuhan Yesus. Kamu iman percaya, jangan luntur. Dia sudah tidak bisa berbicara tapi masih bisa ngangguk. Saya layani sampai menutup mata gitu, dalam arti secara rohaninya. Yang harus kita kuatkan bukan tubuhnya saja, tapi terutama tuh rohaninya. Yang penting iman percayanya di dalam Tuhan tidak luntur, tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu yang penting. Ya, orang tuh dipersiapkan ketika dia meninggal pun dia sudah di dalam tangan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong kan ada juga kamu melayani orang yang di bawah jembatan, satu keluarga yang di bawah jembatan, itu gimana ceritanya? Kalau yang di jembatan itu Mami satu keluarga, anaknya 2, ada anak cewek 1. Usia berapa itu? Sekitar 10 tahun. Yang laki? Yang satu laki. Yang laki itu sekitar 7 tahunan, anak 7 tahun. Kakak beradik gitu. Oh, bapak ibunya itu kerja apa? Bapak ibunya mulung. Mulung ya. Nyari rongsok, tapi dia nggak ngemis, nggak mau mengemis. Nggak kayak lain, pakai apa? Pakai segala cara dia supaya kelihatan susah, ngemis gitu ya. Enggak, saya tanya dia enggak. Dia habis mulung, tidur di situ, pulang ke gorong-gorong itu, tidurnya di gorong-gorong. Apakah bapak itu juga dari daerah situ, daerah orang setempat dari daerah situ? Aslinya? Bukan. Pendatang ya? Merantau ya. Merantau. Dia merantau di situ ya. Dia tidur di situ, bikin tenda, ya tendanya wis suwe-suwe ya. Wis sudah sobek-sobek. Tendanya itu dari kain ya ditutupin, terus ada jemurannya itu pinggir got, selokan yang udah bau, ada banyak got di situlah. Iya. Mau lihat air yang mengalir di situ udah hitam, pasti bau banget. Dia makan di situ, dia penerangan lampunya pakai api unggun, pakai bekas-bekas kayu, rontok-rontokan kayu yang dari pohon-pohon, dia kumpulin, dia jadikan lampu penerang. Itu di tengah kota. Tapi orang nggak ada itu. Tapi saya kok ada suara, saya pengen, waktu itu saya kok ada penasaran kok. Saya melihat sesuatu kok ada penghuni di bawah gorong-gorong itu. Oke, itu kan ada satu keluarga dan mereka tinggal di bawah situ dan mereka perantau yang mencari kehidupan di daerah situ ya. Oke, nanti kita lihat videonya berikutnya, video berikutnya. Bagaimana Mas Holik turun ke gorong-gorong itu, dia turun melihat kehidupan di sana dan dia memang menginjili mereka juga. Jadi yang penting itu. Yang penting adalah menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Mengasihi. Jadi membuat mereka tuh timbul pengharapan baru dalam hidup mereka. Oke. Nanti kita lihat videonya Mas Holik. Kita bisa tahu bagaimana di tempat pelayanannya dia. Disitulah dia melayani yang kita, dan dia butuh support dari kita. Saudara bisa kalau mau menyalurkan donasi buat keluarga ini ataupun yang tadi orang tua itu yang dirawat sama Holik ataupun kepada anak-anak yang terlantar ini, saudara bisa kontak di WhatsApp saya 081225198945. Kami juga menerima donasi pakaian loh dan kebutuhan anak-anak yang lainnya yang bisa saudara kirimkan. Hubungi saya di WhatsApp saya
sehingga kita bisa menyalurkan bantuan dari saudara, dan kami juga sangat terbuka. Donasi yang sampai ke tangan kami waktu kami menyerahkan dalam bentuk apapun itu, kami membuat video pendek yang kami pertanggungjawabkan kepada donaturnya. Jadi kami tidak diam aja, tetapi ketika menyerahkan donasinya atau berbelanja untuk kebutuhan orang-orang tersebut, kita akan membuat video pendek sehingga ada pertanggungjawaban kepada saudara, karena tidak mungkin saya upload video uang dari saudara sebagai donaturnya berapa itu saya tidak perlu upload di YouTube, karena tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi sebagai pertanggungjawaban kami akan membuat video pendek untuk pertanggungjawaban kami untuk para donaturnya. Demikian saudara, saya harap saudara juga mendukung dalam pelayanan kami sehingga pekerjaan Tuhan ini bisa lebih luas jangkauannya, bukan hanya di situ, tapi banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Kristus melalui kita. Dan ayo saudara jangan diam saja, tapi ayo bantu pelayanan kami. Kami tunggu bantuan dari saudara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa diklik loncengnya supaya ada notification kalau ada video baru. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan bilang kadrun ya. Ulang lagi, ulang. Oke. Shalom Mas Holik. Shalom. Oke, puji Tuhan, kita berjumpa lagi ya di Zoom lagi kali ini. Oke, karena beberapa bulan yang lalu ada satu video yang harus saya take down, tapi sudah banyak juga yang nonton sih. Tapi kita buat lagi videonya supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang, tentunya terutama buat anak-anak Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, kadang-kadang kalau kesaksian kita nih para petobat ini suka diintip sama orang-orang yang dari seberang, suka nonton gitu, dan komen-komennya mereka tuh aduh luar biasa. Komen-komennya dibilangnya kita itu orang Kristen pura-pura jadi murtadin, terus pokoknya banyak sangkalan lah. Kayak dulu video saya pertama dibilangnya begitu, saya dihujat-hujat, dimaki-maki, saya cuekin aja. Emang gue pikirin, nggak nambah juga, tidak berkurang juga iman percaya saya pada Kristus dengan hujatan-hujatannya orang gitu. Jadi enggak penting banget gitu. Seperti si Mas Holik sendiri juga dihujat-hujat, alah biarin aja Mas Holik, jangan dihiraukan, tidak mengurangi iman, toh juga tidak mengurangi iman percaya kita. Kita justru melihat bahwa apa yang kita ikuti sekarang, ajaran yang kita ikuti, iman percaya kita tuh sekarang tuh benar gitu, karena berbeda banget kan. Nah, dan lagi pula itu kan pengalaman-pengalaman pribadi kita secara supranatural dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Jadi mau orang ngomong apapun, ya pengalaman orang tuh kan berbeda-beda, tidak bisa apa yang saya alami sama dengan Mas Holik, atau Mas Holik sama dengan Pram misalnya, atau sama dengan si Teteh, kan berbeda-beda apa yang kita alami. Berbeda-beda. Nah, coba cerita dong, itu kan yang terakhir itu lo dibawa sama Tuhan, dibawa ke surga dan neraka kan, jadi kamu bisa lihat apa yang ada di sana. Nah, kamu cerita dong apa yang kamu lihat waktu itu. Itu ceritanya gimana? Oh, yang ini ya Mami ya, pas saya dibawa ke alam, ya, alam roh itu ya. Ya. Ya, apa ya? Kalau saya mengingat kembali kepada waktu pas saya dibawa ke alam roh itu sangat mengerikan, sangat mengerikan di situ. Karena waktu itu saya itu posisi lagi tidur, istirahat, pas saya itu nggak tahu sekitar jam berapa ya,
nggak tahu jam 2 atau jam 1 gitulah, antara jam 2 jam 1 saya tuh mimpi seperti dibawa ke alam roh, tapi saya ngelihat badan saya ngelihat posisi saya tidur gitu. Kan kalau di dunia supranatural seperti apa, orang bermimpi itu seperti rohnya itu terpisah dari tubuh gitu. Iya. Yang bisa ngelihat jasmaninya. Iya. Ya kan. Jadi kalau orang meninggal itu, saya ngomong orang meninggal dulu ini. Jadi kalau Iya. orang terpisah dari roh, dia seperti keluar dari tubuhnya, dia menuju ke dimensi lain. Iya. Dalam roh itu, seperti kita tuh melihat cahaya kecil, seperti ada tangga di situ, itu ada cahaya. Nah, kita tuh menuju ke cahaya kecil yang di mana di ruangan itu sangat gelap. Nah, waktu pas saya dibawa ke alam roh itu, saya bertemu dengan Ibu Yesus, Bunda Maria. Siti Mariam. Siti Mariam. Saya bilang Siti Mariam aja, jelas-jelas. Siti Mariam, dia berkerudung hijau, memakai jubah putih. Wajahnya begitu jelita, agung. Dia membawa saya, menunjukkan saya dibawa dua malaikat. Dua malaikat itu mendampingi saya kanan dan kiri. Saya percaya sih ada malaikat yang mendampingi. Kita pasti ada malaikat. Nah, malaikat itu membawa saya, di depan saya ada Bunda Maria. Lalu saya tanya, apa? Saya seperti bingung, ini Bunda Maria. Lalu Bunda Maria itu mengatakan, ikut saya akan memperlihatkan kamu suasana isi neraka itu seperti apa. Nah, saya lalu Siti Mariam ini, Bunda Maria ini memerintahkan kedua malaikat itu bilang bahwa holikin untuk melihat supaya dia tahu isi neraka. Saya melihat isi neraka itu. Ternyata di situ tuh ada orang yang siksa sebelum apa? Semenjak dari nabi-nabi terdahulu. Itu udah ada di situ. Mereka disiksa siang dan malam. Saya melihat betapa mengerikan ya. Saya seperti di bawah terbang melihat orang yang terdahulu itu mereka itu pada disiksa, yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah, mereka itu yang orang-orang jahat, durhaka, mereka itu disiksa. Mereka itu seperti masuk ke apa? Seperti di dalam kawah gunung yang penuh api di situ. Mereka ada di dalamnya, mereka ada yang digantung kakinya, mereka ada yang lagi disiksa oleh setan-setan. Mereka ada yang dirantai, dan saya juga melihat di situ ada nabi-nabi palsu juga, orang-orang yang bersaksi dusta, hati, saksi dusta bahaya. Nah, saya diperlihatkan, saya takut, aduh, saya ini udah mati atau belum? Tapi saya diperlihatkan lagi di situ oleh malaikat, seperti badan saya itu diperlihatkan, saya dibawa terbang. Lalu saya melihat ke bawah, saya melihat orang yang selingkuh. Orang yang selingkuh mempermainkan perasaan istrinya. Jadi dia banyak selir lah, banyak selirnya. Orang yang banyak istrinya, banyak selirnya, banyak gundiknya. Mereka yang banyak selirnya, banyak gundiknya, mereka yang istrinya banyak, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Sejujurnya mereka menyakiti hati Tuhan. Iya. Kata Bunda Maria itu dalam penglihatan mimpi saya itu, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi mereka itu karena dalam siksaan mereka siang dan malam tidak pernah ada henti. Mereka dalam hukuman kekal. Nah, saya juga melihat apa ya, nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu itu mereka disiksa. Saya juga usah sebutkan ya, nggak usah sebutkan. Pokoknya saya melihat nabi-nabi palsu. Karena kan Yesus mengatakan waktu dia terangkat ke surga, kalau di saya kan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kalau di saya. Yesus Isa Al-Masih, ketika dia wafat, kan kalau di Al-Quran, hai Isa, engkau akan menjadi orang yang diberkati di mana engkau pun berada. Al-Quran pun mengatakan,
dan engkau akan dimatikan, ketika engkau dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan. Itu di Al-Qur'an ada. Nah, itu menunjuk kepada siapa? Siapakah Yesus? Yesus sendiri juga mengalami apa? Kelahiran. Dia juga mengalami kematian, maksudnya yaitu mati di atas kayu salib, dan dia bangkit. Yesus itu memberi contoh bahwa kita nanti sesudah kita mati, kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, Yesus itu contohnya. Makanya Yesus kasih contoh dulu. Nah, kalau kita mati terus tidak ada kebangkitan, nah Yesus ngasih contoh. Ada enggak yang memberi contoh? Meskipun nabi-nabi yang lain tidak ada, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia bangkit selama 40 hari, dia ada di muka bumi, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun juga enggak percaya, tidak semuanya percaya, meragukan siapa Yesus ini, apa Mesias, apa dia benar-benar Tuhan atau bukan, meragukan. Seperti Nah, Thomas, dari situ ya. Seperti Thomas, muridnya itu murid Yesus itu. Rasul Thomas itu murid Yesus. Tapi kedegilan hati dia, akhirnya dia terjawab sudah. Ditampakkan sama Tuhan, ya. Ditampakkan. Kenapa? Ketika Thomas itu bersama para murid lainnya masuk ke dalam rumah, mereka menutup pintu. Mereka mengunci semua pintu jendela supaya Yesus tidak bisa masuk. Tetapi dia kan berkuasa. Dia langsung tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Salam damai sejahtera bagi. Kata Yesus, salam damai sejahtera bagi kalian. Kepada para rasul itu, kepada murid-muridnya. Murid-muridnya cuma belangak, dikira hantu. Bukan. Kalau hantu tidak punya daging dan tulang. Kan? Kalau hantu. Tetapi Yesus menampakkan kepada mereka dengan bekas luka. Dan lambung yang ditombak waktu di kayu salib. Nah, Thomas tidak percaya. Sebelum dia melihat Yesus, sungguh-sungguh melihat bekas tombak yang ada di lambung dan tangannya. Dia sekali-kali tidak percaya. Nah, kedegilan Thomas ini juga pemikiran Thomas ini juga sama dialami orang-orang di luar Kristus. Saya tidak sudah sebutkan. Di luar Kristus. Siapa di luar Kristus? Mami pasti tahu jawabannya. Siapa di luar Kristus? Yang menolak Yesus adalah Tuhan. Yang menolak Yesus adalah Allah. Bagi saya, Yesus bukan hanya Tuhan, tetapi Allah bagi saya. Dia adalah roh. Roh yang turun ke dunia, nuzul. Nuzul dalam bahasa Arab, nuzul yaitu turun. Apa yang berada dalam diri Allah, dia tetap Allah. Allah tetap Allah. Tuhan tetap Tuhan. Tidak bisa. Tuhan yang adalah Tuhan datang menjelma menjadi binatang. Sejujurnya manusia, Tuhan tuh bisa menjadi apa saja. Tetapi karena manusia itu yang dipilih oleh Allah, manusia adalah misi Allah, misi Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia. Satu-satunya Yesus harus menjadi manusia. Nah, karena manusia itu supaya manusia tidak binasa, supaya manusia itu tidak dibinasakan, maka Yesus turun. Satu-satunya untuk menyelesaikan. Karena dengan perbuatan baik, dengan lanjut dengan tadi penglihatanmu di surga dulu setelah Bunda Maria membawa itu kan kamu melihat di neraka. Terus kemudian kamu lihat apa? Ada yang orang yang kamu kenal di sana? Yang saya kenal ada. Siapa? Bapak saya. Nah, itu bagaimana kondisinya? Orang tua saya. Kalau orang tua saya itu, waktu itu saya dibawa ke alam roh, saya ada di sebuah tangga yang gelap, kanan kirinya gelap sekali itu. Nah, gelap sekali, jurang. Jadi Mami bisa bayangkan ya, itu gelap, di tempat yang gelap, di situ ada jurang kanan kiri. Apalagi jurang, kita ada di suasana yang gelap, apalagi jurang lebih mencekam ya. Iya, pasti. Dan saya melihat jurang itu sangat dalam. Dan tetapi di tengah jurang itu ada tangga yang menuju ke langit, tapi ada gerbang. Gerbang itu bercahaya seperti terbuat dari emas. Gerbang itu sampai ke langit, tapi terbuat dari emas. Terbuat dari emas, gerbang itu dijaga oleh 2 malaikat.
Itu juga dua oleh malaikat. Nah, ketika saya ada di Patangga itu, saya memakai baju putih, saya tidak memakai alas kaki, enggak. Saya tidak pakai alas kaki, saya pakai jubah putih lengan panjang sampai ke bawah, tapi saya tidak pakai alas kaki. Itu seperti udah di dimensi lain, kita udah di dunia lain, di alam roh, ya alam kematian. Nah, saya naik ke tangga karena di gerbang itu, di samping gerbang itu ada air terjun yang sangat indah dari langit, mengucur dari atas ke bawah. Ada air terjun. Jadi di gerbang itu ada air terjun loh. Ya. Jadi bukan hanya kegelapan jurang yang menakutkan, itu ada. Saya ditampakkan di situ ada jurang, tapi di kanan kiri gerbang itu yang menjulang ke langit ada keindahan yang lebih yang sangat indah, ada air terjun. Dari gerbang itu yang sampai ke bawah. Turun ke bawah itu airnya itu sangat sejuk. Saya melihat ke atas itu ada cahaya. Saya mau menapaki tangga demi tangga itu. Tangga 1 sampai. Terus saya ada suara meminta tolong dari belakang saya. Belakang saya tolong. Ya, suara merintih gitu. Saya mau noleh atau enggak? Karena saya posisi saya harus fokus ke naik. Saya harus fokus naik itu. Masuk ke alam yang ada gerbang itu untuk masuk ke alam sana. Lalu saya melihat ternyata yang meminta tolong itu bapak saya, ramah saya. Apa yang terjadi? Ramah saya. Apa yang terjadi? Ramah saya itu. Ya, apa yang ramah terjadi saya, dengan Rama? Ramah saya itu meminta tolong kepada saya supaya bisa masuk ke sana juga. Mungkin dia ingin masuk ke gerbang yang terbuka itu supaya dia bisa diizinkan masuk. Nah, saya turun kembali, saya dekati. Itu di tangga. Bapak saya itu posisi bajunya itu dia pakai baju putih tapi bajunya hangus. Nah, yang saya lihat bajunya hangus, gosong, tapi wajahnya masih bisa kelihatan, masih bisa jelas. Tapi semua badan dan bajunya itu gosong seperti ini loh. Seperti kalau kain kena kebakaran. Nah, kita gambarannya itu seperti kain yang kena kebakaran gitu. Tapi wajahnya saya jelas itu orang tua saya. Ini saya kesaksian ini pasti ada yang kontroversi, tapi ya terserah. Ini yang pengalaman spirit saya. Saya mengalami penglihatan seperti ini juga saya tidak minta. Oh, saya pengen mimpi ketemu orang tua. Oh, nanti saya pengen masuk ke surga. Oh, nanti ketemu sama Siti Maryam. Oh, nanti ketemu sama Yesus, Isa Al-Masih. Enggak, saya enggak ada pemikiran seperti itu. Tiba-tiba saya di penglihatan, saya melihat orang tua saya meminta tolong. Dia bilang sama saya, "Nak, izinkan Ramah untuk masuk ke sana." Lalu saya katakan sama bapak saya, Ramah saya, "Ramah, karena dalam prinsip saya tidak pernah memaksa orang untuk masuk Kristen, untuk terima Yesus, nggak ada. Karena dalam diri saya tidak ada pemaksaan untuk orang terima Yesus, nggak ada. Tidak harus dipaksa. Saya katakan sama Rama saya, biarkan holik aja yang masuk ke sana, yang masuk ke alam sana. Tapi enggak, Nak, tolong Rama di sini izinkan Rama supaya bisa masuk ke sana. Nah, saya suruh tunggu Rama saya dulu, tunggu dulu, saya mau izin dulu sama penjaganya. Saya izin, saya naik, saya bilang sama malaikat itu, saya bilang, apa? Saya sampai gini tangannya, saya bilang, tolong Rama saya ada di luar. Ada di luar. Apakah bisa dia masuk ke sini? Kata malaikat itu tidak bisa. Yang masuk ke sini mereka yang sudah di dalam Kristus. Terus karena malaikat itu berkata, mereka tidak bisa masuk kecuali orang yang di dalam Kristus bisa masuk. Nah, saya tidak bisa berkata apa-apa. Nah, tiba-tiba pas saya ngobrol sama dua malaikat itu, ada suara cepat masuk. Cepat masuk sebab gerbang ini mau ditutup. Gerbang itu mau ditutup.
Saya nggak bisa nolong. Saya sudah berjuang untuk nolong Bapak saya, tapi saya nggak bisa. Ya, pasti sebagai seorang anak Saya nggak punya tentunya kekuatan. perasaannya hancur banget ketika melihat kenyataan bapaknya di kondisi yang berbeda dengan kondisi dia. Tentunya sebagai seorang anak pasti perasaan sedih luar biasa, tapi sayang banget karena dia tidak bisa membantu bapaknya karena bapaknya tuh sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jadi setelah Holik dijamah Tuhan, Holik menjadi pengikut Kristus, itu Holik memang terbuang. Tapi waktu itu ibu bapaknya masih ada waktu itu. Tetapi ketika dalam pengungsian dia, itu ibunya meninggal, kemudian bapaknya juga meninggal. Jadi penglihatan ini, dia dapat penglihatan ini dibawa dalam alam roh ini ketika ibu dan bapaknya sudah nggak ada. Sehingga dia bisa melihat jelas bahwa orang tuanya tidak terselamatkan. Orang tuanya ada di tempat yang berbeda, yang dengan pakaian yang hangus, dengan tubuh yang terbakar gitu. Dia berusaha meminta tolong nak, dia memanggil anaknya untuk minta tolong, tapi kan Holik sudah tidak bisa menolong. Lalu bagaimana tindakan kamu saat itu ketika kamu melihat Rama dalam kondisi seperti begitu? Dan ketika gerbang itu ditutup, lalu ada suara dari surga. Orang yang di dalam aku tinggal di aku, tetapi orang yang di luar dia tinggal di luar. Itu Yesus. Yesus. Oleh takut. Mau berteriak bagaimana? Minta tolong ke siapa? Tapi ini udah kehendak Tuhan. Ini udah Tuhan. Ini satu pengalaman rohani yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Yesus berkata, waktu pas di dalam alam roh, orang yang di dalam aku tinggal di dalam aku. Tapi orang yang di luar aku, dia tinggal di luar. Jadi orang yang di luar Kristus nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang di luar Kristus dalam penghukuman kekal. Karena kita akan mati. Cepat bertobatlah. Cepat bertobat. Percaya Yesus. Dia benar-benar tobat. Ini bukan hal yang main-main ya. Karena penglihatan supranatural ini penting banget untuk menguatkan kita yang anak-anak Tuhan. Jangan main-main lagi dengan gemerlapnya dunia. Tapi lebih fokus untuk Tuhan. Karena nggak main-main loh. Siapa yang di dalam aku, silakan masuk. Dan biarkan mereka yang di luar aku, biarkan mereka di luar. Itu suara yang tegas banget. Jangan main-main. Yang bisa terselamatkan adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Yang setia sama Tuhan, yang tidak setia nggak bisa, man. Orang yang mengkhianat, menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, itu siksaannya berat. Apalagi meninggalkan Yesus. Cepat percaya, yang keluar dari Yesus cepat berbalik. Cepat berbalik. Jangan sakiti hati Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Allah. Ini satu peringatan juga mungkin buat saudara yang anak-anak Tuhan tapi mengkhianati Tuhan Yesus. Nggak main-main loh. Jangan mengkhianati Tuhan. Bunda Maria mengatakan, jangan sakiti hati Tuhan. Bilang sama Allah, jangan sakiti hati Tuhan. Amin. Kita orang berdosa. Manusia itu tabiatnya dosa.
seberagama apapun, tabiatnya dosa. Jangan sampai kita masuk penghukuman kekal. Jangan sombong dengan keagamaan kita. Jangan sombong dengan keibadahan kita. Jangan jahat. Jangan suka menghina Yesus. Apalagi menghancurkan gerejanya. Ngebom-ngebom gereja. Sampai menghina Yesus. Hukumannya nanti, bukan sekarang. Dia di dunia boleh menghina. Tetapi dia udah menyakiti hati Tuhan. Tapi nanti balasannya. Ya. Dia hina Yesus. Mas Holik. Dia kata-kata Yesus. Dia jelek-jelekkan Yesus. Terus dia hujat gereja. Apa salah Yesus? Apa salah gereja? Mas Holik, kembali lagi ke penglihatan tadi. Lalu kamu melihat ada kuburan yang kamu pernah cerita ke Mami, cerita kuburan yang kamu melihat kuburan seseorang yang di tepi jurang maut itu. Yang kuburannya jatuh ke dalam jurang maut. Coba kamu ceritakan. Itu menjadi satu kesaksian juga buat anak-anak Tuhan. Ya, itu sekitar tahun 2007. 2007, saya ingat. Saya tuh bermimpi, saya lagi berdoa. Di situ tuh ada kuburan. Tapi kuburan itu batu nisan itu ditutupi kain yang berwarna biru. Berwarna biru juga ada tulisannya di kain itu ada tulisannya. Saya tahu kuburan itu kuburan orang yang sangat tersohor sekali, yang sangat dikenal, orang yang sangat dipuja. Tapi saya melihat orang yang memujanya itu, yang dia anggap mulia, yang dia anggap ini, malah saya yang tadinya minta syafaat dari dia, malah dia itu masuk sendiri, masuk ke jurang neraka. Masuk ke jurang neraka itu sendiri. Ya, pikir saya dalam penglihatan itu, saya mimpi itu banyak rombongan sih. Banyak rombongan yang lagi berdoa di depan kuburan, tetapi tidak bisa tidak bisa menyelamatkan. Ternyata apa yang saya minta supaya saya diselamatkan, orang-orang yang ada di situ semua, itu dalam alam roh itu, penglihatan itu, waktu saya mimpi, saya banyak orang berjubel, mengerumung itu. Mengerumung apa? Mereka ngerumun ngapain? Meminta lagi doa. Mereka berdoa. Ya, berdoa, minta berkah gitulah. Minta berkahnya, minta syafaat. Tapi pas saya lihat, kok kuburan ini kok miring ya. Nah, orang-orang itu pada berjubel, sibuk dengan doanya mereka, tapi orang ini kok berjubel ya. Tapi kok nggak memperhatikan kalau kuburannya ini lama-lama miring. Ternyata pas Holik lihat, kuburan ini miring. Jadi kayak di pinggir tanah, tapi tanah itu mau longsor, tapi di bawahnya saya Holik lihat itu ada lahar api yang menyala-nyala, mendidih seperti di itu loh. Lahar api kalau dari gunung muntah itu larva itu api, nah itu pijaran api mendidih, itu jatuh. Saya Holik pegang, Holik sampai minta tolong, ayo tolong semua, ini kok kuburannya mau jatuh, tapi nggak ada. Meskipun dipegang orang banyak, tetap miring, belum, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang banyak itu pun menolong nggak bisa. Para pemujanya nggak bisa menolong. Nggak bisa. Padahal dia memujanya, memuliakannya, meninggikannya juga nggak bisa. Di depan kuburan nggak bisa. Sampai Holik dengan pegang sekencang-kencangnya supaya tidak jatuh, itu kuburan sama batu nisannya miring.
Akhirnya nggak bisa karena tanahnya itu terus terkikis jatuh jurang. Jurangnya dalam, tapi jurang itu ada lahar api. Ada lahar api yang sangat panas mendidih. Oleh lihat pijaran apinya itu sangat mendidih. Nah itu yang sekarang. Orang yang Ya, kalau begitu, orang yang menyesatkan banyak orang, hukumannya ya jadi pasti. Mengerikan sekali ya Mas, pengalaman supranaturalmu yang kamu dibawa ke surga dan juga ke neraka. Tapi di sini satu pembelajaran buat kita semua untuk jangan main-main dengan Tuhan. Jangan buat mungkin saudara yang meninggalkan Tuhan karena cinta atau karena harta atau apapun juga. Saudara, cepatlah kembali. Tuhan Yesus dengan tangan terbuka sedang menanti saudara. Jangan main-main dengan waktu hidup saudara. Karena ketika kita sudah di nafas terakhir, penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan karena cinta, karena harta, karena jabatan, meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, demi ketenaran juga, ada juga orang yang demi ketenaran, supaya dia tenar, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi saudara jangan sombong, jangan angkuh dengan kepopuleranmu, dengan kekayaanmu, dengan jabatan.